Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo dalam program Sudahkah Anda Bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa dan harapan saya semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan hari ini melalui renungan singkat yang harapan saya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini. Puji nama Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-24 25 berkata seperti ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita satu judul yang akan memberkati kita, bertumbuh melalui firman Tuhan. Bertumbuh melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca sungguh luar biasa sekali, memberkati kita semua, bahwa dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Semua yang ada di dalam dunia ini sifatnya adalah fana ya Bapak Ibu. Semuanya adalah fana, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya fana, artinya tidak ada yang selama-lamanya. Manusia siapapun dia, ketika hidup di dalam dunia ini mencapai batas umur tertentu, dan ketika sudah waktunya untuk kembali pulang ke rumah Bapa, maka dia harus pulang. Itulah yang disebut dengan kematian. Semua yang di bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Dia akan ada selama-lamanya. Dia akan tetap tinggal di dalam hati manusia selama-lamanya. Firman itu tidak mungkin hilang. Firman itu tidak mungkin tidak bermanfaat. Firman itu tidak mungkin dia kekurangan manfaat dan lain sebagainya, sebab dia adalah firman. Siapakah firman itu? Itulah Allah sendiri, itulah Yesus sendiri. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Selama-lamanya artinya adalah tidak ada batasnya. Manusia di bumi ini ada batasnya. Semua yang ada di dunia ini ada batasnya, tapi firman Tuhan tidak ada batasnya. Kemudian ketika dilanjutkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, karena itu, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena firman itu hidup, karena firman itu tidak mati, karena firman itu tetap selama-lamanya, maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini semua hal yang selalu menjadi perintah manusia untuk dekat kepada Tuhan. Ini yang menjadi perintah manusia, ini yang menjadi dosa yang menjadi penghalang hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu firman itu hidup, karena itu buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, buang segala kemunafikan, kedengkian, dan lain-lain sebagainya. Sungguh luar biasa firman ini. Ketika kita mengerti firman ini, maka timbul rasa hormat, timbul rasa takut dalam diri kita, karena Allah itu hidup, karena firman itu hidup, dan dia hidup di dalam saya, dan firman itu hidup di dalam saya, maka saya harus membuang segala kejahatan,
Saya harus membuang segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, semua hal yang tidak baik. Itu harus dibuang. Diganti dengan firman. Diganti dengan firman. Firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika manusia hidup dalam segala kejahatan, segala tipu muslihat, maka rohaninya tidak akan bertumbuh. Siapapun dia yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan, menyebut dirinya sebagai orang Kristen, apabila dia masih melakukan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, maka dia belum bertumbuh dan belum beroleh keselamatan. Ayat itu berkata dengan jelas seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman ini mengajak kepada kita supaya kita bersikap menjadi seperti bayi, ya. Bukan berarti saya yang sudah dewasa kemudian saya kembali menjadi bayi. Bukan seperti itu. Tetapi adalah bagaimana kita melihat bayi itu, anak kecil itu, balita, mereka menginginkan air susu dari mamanya, dari ibunya. Dan kerinduan itu dikatakan di sini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Kata ingin, Bapak Ibu Saudara, epipoteo, itu artinya adalah kerinduan atau keinginan yang sangat kuat. Kerinduan atau keinginan yang sangat kuat, rasa haus yang sangat dalam dari seorang bayi yang menginginkan air susu dari mamanya, dari ibunya. Dan itu tidak bisa ditahan. Mengapa demikian? Jika ditahan, bayi itu tentunya akan menangis, ya. Bayi itu akan kasihan sekali, akan kelaparan. Epipoteo di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1-2, ingin, kerinduan, hasrat, keinginan yang kuat. Itu biarlah menjadi hasrat diri kita, keinginan diri kita, hasrat yang kuat dalam diri kita yang ingin akan firman Tuhan. Bukan sebaliknya, adanya hasrat keinginan untuk melakukan kejahatan, adanya hasrat keinginan untuk melakukan tipu muslihat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi keinginan, hasrat, kerinduan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, menjadi kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Anda menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi Anda tidak cinta firman Tuhan. Saya menyebut diri orang Kristen, tapi saya tidak cinta firman Tuhan. Apakah seperti itu modelnya orang Kristen? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Epipoteo adalah kerinduan yang sangat dalam, hasrat kerinduan yang sangat dalam terhadap sesuatu. Kalau dia bayi, dia menginginkan air susu dari ibunya sebagai kekuatan buat tubuhnya. Kita sebagai orang percaya, epipoteo, keinginan yang kuat kepada firman Tuhan, bukan kepada keinginan dari dunia ini, tapi kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi keinginan kita, menjadi hasrat kita dalam hidup kita setiap hari. Jangan lupa untuk tidak membaca firman Tuhan, ya, membaca Alkitab. Saya rajin membaca Alkitab bukan karena kesombongannya. Saya ingin supaya melatih diri saya. Sebab saya cinta firman Tuhan, sebab saya cinta Tuhan, maka saya mengerjakan apa yang menjadi tugas saya. Saya membaca Alkitab karena saya cinta Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan oleh karena saya cinta firman Tuhan.
Itulah yang menjadi kerinduan hati saya setiap hari, supaya hidup saya semakin dibangun, hidup saya semakin dikuatkan. Ketika saya menghadapi kelemahan, saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika saya putus asa, saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika saya dalam keadaan bimbang dan keraguan, saya dikuatkan, saya diteguhkan oleh firman Tuhan. Nasihat manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Tapi nasihat firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, dan itu menguatkan, sungguh sangat menguatkan dalam hidup saya. Saya ingin supaya kita, Bapak Ibu Saudara, cinta firman Tuhan. Jangan lupa kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menolong setiap keadaan kita, setiap kondisi kita, dan Dia akan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan. Dia akan memberikan jawaban, Dia akan memberikan terang kepada kita ketika kita dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kelemahan. Hanya firman Tuhan saja yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Karena Dia adalah Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang berfirman kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan kesampingkan firman Tuhan ya. Jangan kesampingkan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Cintai Alkitab. Cintai firman Tuhan. Karena ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Manusia akan berlalu, umur hidupnya tidak akan lama di dalam dunia ini. Selama kita masih dalam dunia ini, cintailah Tuhan, cintailah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan di dalam hidup kita. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.